untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Jadi perempuan di usia-usia seperempat abad tuh emang serba salah ya. Rasanya kayak diburu-buru buat dapet pasangan. Dan nikah jadi standar hidup bahagia. Emang sih, gak semuanya kayak gitu. Tapi buat gue pribadi, di angka 25 adalah target yang pas buat gue menikah. Kenalan dulu dong. Hai Sobat Penat, pecinta curhat. Kenalin, nama gue Ama. Umur gue sekarang 27 tahun. Dan gue adalah cewek super duper mega kiowo yang cukup ambis dalam mengejar mimpi-mimpi gue. Gue tahu apa tujuan hidup gue dan mau dibawa kemana masa depan gue. Tapi ya balik lagi, namanya manusia cuma bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Terlepas dari keambisan diri gue dalam mengejar cita-cita, ada banyak juga target yang gagal gue capai di hidup gue. Dan yang akan gue ceritain kali ini adalah masa-masa terberat buat gue. Dan tahun paling ancur sepanjang seperempat abad gue hidup. Sebagai seorang kembang desa yang sangat dan anak terakhir ini, gue punya target menikah di umur 25 tahun. Yang which is, udah lewat 2 tahun nih di umur gue yang sekarang. Semua mimpi-mimpi kehidupan rumah tangga gue yang indah, menyenangkan, dan manis itu hancur gitu aja. Ya karena mantan bangsat gue yang terakhir itu. Gue capek banget kalau ingat cerita ini. Merasa kayak, kok bisa gue segoblok itu? Kok gue bisa mau dibodoh-bodohin sama puluh-puluh macam dia? Apakah ini kekuatan adudu yang sebenarnya? Oke, balik ke cerita ya. Jadi gue udah pacaran sama cowok ini udah cukup lama. Sebut aja namanya Bimo. Emang sih dia good looking dan cukup baik sama gue. Dulu dia selalu ada 24/7 buat gue. Antar jemput gue kerja, ngajak malam mingguan ke kafe mewah dan estetik, jalan-jalan keliling kota, dan masih banyak lagi. Kalau kata anak zaman sekarang mah, princess treatment banget lah. Gue diperlakukan dengan sangat baik bak Roro Jongrang. Dari semua hal baik itu, udah pasti bikin gue jadi melting dong. Hari-hari dibikin lemes kayak agar-agar. Siapa coba yang gak melting kalau punya pacar modelan gini? Eits, tapi jangan kesenangan dulu. Semua tingkah manisnya gak bertahan lama guys. Di tahun kedua kita pacaran, doi berubah drastis. Mulai dari sering hilang, banyak alasan kalau diajak ketemu, sampai mulai berani minjem-minjem uang ke gue. Tadinya sih gue masih ngerasa biasa aja, gak ada masalah yang begitu mengganggu. Tapi kok lama-lama kayak ngelunjak juga ya nih orang. Memasuki tahun ketiga gue pacaran sama Bimo, gue makin gak sanggup lihat kelakuannya. Dia makin sering minjem-minjem uang, sering marah gak jelas. Sampai puncaknya nih, dia ketahuan selingkuh. Bejir, shit. Sakitnya kena tepat di miau-miau gue cuy. Harusnya tuh kita tahun ini nikah. Malah kandas kayak gini. 3 tahun hubungan gue sama dia sia-sia. Nikah enggak, diselingkuhin iya. Lebih parahnya lagi, gue jadi diporotin. Uang gue yang dipinjam sama dia tuh bisa sampai sekitar 10 jutaan. Dan sepeser pun belum ada yang dibalikin. Asli deh, ini bener-bener tahun terberat buat gue. Waktu itu umur gue genap 25 tahun. Dan kejadian ini bikin gue bener-bener trauma sama yang namanya komitmen. Boro-boro mikirin nikah, traumanya aja masih nempel banget sama gue. Saat itu gue bener-bener hancur. Mungkin bisa dibilang itu titik terendah di hidup gue. Ya gue tahu sih, momen orang emang beda-beda. Mungkin emang gue belum diizinin untuk menikah di umur gue yang ke-25. Tapi perasaan hancur dan sakit itu pasti ada. Karena tabungan gue juga sampai ludes gara-gara si Bimo kampret itu. Sampai akhirnya mau gak mau gue harus buka usaha kecil-kecilan buat nambahin pemasukan. Karena gaji gue aja gak cukup buat bayar cicilan rumah gue. Dari situ mulainya gue usaha jualan kue-kue kering. Hari-hari gue setiap pulang kerja cuman bisa nangis sambil bikin kue. Sambil meratapi nasib yang udah terjadi dan bener-bener di luar rencana gue. Yang harusnya gue udah nikah di tahun ini dan hidup bahagia berumah tangga, tapi malah berakhir apes karena cowok sialan itu. Masih sendiri dan harus berjuang nyari penghasilan tambahan. Tapi ya gue akan tetap berusaha sekuat tenaga sih untuk survive dan bertahan aja. Sampai akhirnya gue bisa lewatin fase ini. Dan kembali jadi gue yang happy, kiowo, bersinar cerah seperti bunga matahari. Setahun
Tahun berlalu dan sekarang kondisi gue lumayan membaik dari segi mental dan ekonomi. Tapi kalau soal percintaan, nggak usah ditanya lah ya. Gue masih struggle melawan trauma gue. Dan masih belum bisa mulai hubungan yang baru lagi. Masih ngeri cuy. Nanti gue dapet zonk lagi. Saking fokusnya gue benahi hidup, orang-orang di sekitar gue pengen banget ngeliat gue punya pasangan lagi. Sampai akhirnya sering banget tuh mereka mulai jodoh-jodohin gue. Yang sama pengusaha lah, pegawai BUMN lah, PNS lah. Wah, macem-macem dah tuh pilihannya. Udah kayak lagi ikut take me out aja nih gue rasanya. Tapi walaupun begitu, gue tetap ikutin semua perjodohan itu. Ya, siapa tahu ada yang berjodoh kan ya sama gue. Cuma ya sayangnya nggak ada nih yang srek dan emang belum jodoh aja kali ya. Setelah perjodohan itu nggak ada yang berhasil, akhirnya temen gue sempat nyaranin gue buat bikin akun dating app. Dia sih bilangnya buat seru-seruan aja. Lagi juga apa yang mau diharapkan dari sebuah dating apps yang isinya banyakan stranger. Kecuali strangersnya nih kayak Brad Pitt. Gak apa-apa deh, culik aku mas. Enggak ya guys ya, bercanda. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya boleh juga nih nyoba install dating apps. Ya buat seru-seruan aja, biar HP gue nggak sepi-sepi amat. Minimal ada lah yang nanyain, udah makan belum? Hari ini ada keseruan apa? Atau sekedar kayak, kenapa ya kita nggak dilahirkan jadi ubur-ubur aja? Setelah gue main dating apps, ada tuh satu orang yang mau kenalan sama gue. Karena katanya kita match nah. Setelah lama kita chattingan, gue lama-lama kok ngerasa nih orang agresif banget ya. Baru juga chattingan, udah langsung ngajak ketemu aja. Terus nanya-nanya hal-hal pribadi lagi. Kan serem banget ya. Akhirnya karena gue takut, gak gue lanjutin dah tuh chattingan sama dia. Gue tinggalin tuh dating apps selama beberapa hari. Dan pergi berpetualangan bersama Dora, menyeberangi lautan dan menghitung bintang-bintang di langit. Sampai suatu hari gue buka lagi nih dating apps. Dan ternyata ada lagi nih yang match, namanya Ari. Kalau dilihat dari profilnya sih cakep ya. Terus kayaknya lebih kalem juga nih orangnya. Akhirnya kita kenalan dan coba chattingan. Dan ternyata seru banget orangnya. Kayak kita bener-bener nyambung gitu loh. Terus karena kita merasa seru dan klop, akhirnya kita lanjut saling follow di Instagram. Dan ternyata bener guys, aslinya emang cakep. Asli deh. Setelah saling follow IG, dia mulai sering tuh balesin snap gue. Ya pokoknya makin sering lah kita bertukar cerita. Yang bikin gue nyaman tuh dia deketin gue gak seagresif itu loh. Sangat smooth dan hati-hati. Jadi gue gak perlu khawatir atau takut berlebihan. Yang lucunya lagi nih, gue kan promosiin dagangan gue ya di IG. Terus dia beli nih kue gue dengan sistem COD. Dan itu adalah awal pertemuan kita. Dan dari pembelian pertama, katanya dia suka banget sama kue gue dan berujung jadi pelanggan tetap. Jadi setiap gue open PO tuh dia selalu beli. Alhasil kita jadi makin sering ketemu. Awalnya sih gue takut ya kalau ini modus-modusan dia aja. Tapi ternyata enggak cuy. Katanya nyokapnya suka banget sama kue kering yang gue bikin itu. Dan bener sih, pas kita COD-an itu bener-bener gak ada apa-apa. Kayak temen yang jualan ke temennya aja. Ketemuan, kasih barang, ngobrol, sedikit basa-basi, terus bubar lagi. Gue yang waktu itu emang lagi fokus jualan sih senang-senang aja ya. Udah nambah teman, juga nambah customer. Jualan gue juga jadi lebih lancar. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Ya kan? Waktu berlalu, gak kerasa gue udah setahun lamanya kenal dan deket sama Ari. Jujur, sebenarnya gue udah mulai menaruh rasa sama dia. Dan kelihatannya juga dia orangnya baik. Tapi gue juga masih belum yakin dan ada trust issue gitu loh. Sampai suatu ketika, Ari beneran bilang secara gamblang kalau dia suka sama gue dan ngajak gue pacaran. Tapi terpaksa gue tolak. Karena gue juga udah males sama pacar-pacaran. Karena bisa jadi ujung-ujungnya kandas juga kayak waktu gue sama Bimo dulu. Waktu dan tenaga udah terbuang di hubungan yang cukup lama. Awalnya juga baik, tapi endingnya malah patah hati. Jadi gue pikir, gak dulu deh kalau buat pacar-pacaran. Akhirnya gue coba buat jelasin semua alasan itu ke Ari. Dan lo tahu jawabannya apa? Aku terima dan coba ngerti perasaan kamu. Doain aku ya. Insya Allah bulan depan aku mau silaturahmi ke rumah kamu ya sama keluarga aku. Jedar! Rasanya pengen ngumpet di balik bumi.
Gue sempat salting brutal tuh pas denger dia bilang itu. Tapi akal sehat gue langsung menampar dengan keras dan gak mau berharap lebih. Bisa aja kan itu cuman omongan buat nyenengin hati gue doang. We never know guys. Sebulan berlalu. Tiba-tiba si Ari DM gue, minta Sherlock karena besok mau datang ke rumah gue sama keluarganya. Bejir. Gue syok banget. Karena ternyata dia beneran mau silaturahmi ke rumah gue. Akhirnya gue Sherlock dah tuh. Dan gue bilang ke keluarga gue kalau besok ada temen yang mau silaturahmi ke rumah. Keluarga gue sempat kaget. Tapi gue berusaha menenangkan mereka dan bilang kalau ini sebenarnya cuma silaturahmi biasa aja. Padahal gue juga dalam hati mah aslinya ketar-ketir. Brrr. Sampai akhirnya hari H tiba. Ari beneran datang sama keluarga besarnya. Dan kalian tahu, mereka pada pakai baju batik dan kebaya, bawa seserahan dan juga cincin. Ngerti kan maksudnya apa? Iya, si Ari tuh ngelamar gue. Ngelamar. Gila. Udah kayak mimpi dah. Pokoknya hari itu dia ngasih tahu maksud dan tujuannya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menikahi gue. Menjadikan gue istrinya, pasangan sehidup semati, dan halal fil jannah. Gue dan keluarga super duper mega wow kaget banget. Kayak kok bisa ada orang seriusnya tuh beneran serius dan mendadak ngelamar. Buset, tahu bulat aja kalah tuh dadakannya. Akhirnya niat baik Ari dan keluarga diterima dengan baik sama gue dan keluarga gue. Saat itu juga kita langsung nentuin tanggal pernikahan kita, acaranya di mana, dan sebagainya. Satset darderdor, akhirnya di bulan November gue menikah dan resmi menjadi Nyonya Ari. Yaileh, siapa sangka di balik kehancuran gue sebelumnya, ternyata gue dapet pasangan yang jauh lebih baik di kemudian hari. Ditambah lagi, datangnya juga nggak diprediksi. Emang kita sebagai manusia cuma bisa berencana. Lagi-lagi rencana Tuhan selalu lebih baik dari yang kita duga. Nggak perlu ngerasa tertinggal dan terlambat. Percaya aja sama apa yang udah direncanakan buat kita. Karena setiap orang punya timingnya masing-masing. Segitu aja ya guys cerita dari gue. Gimana? Udah ada yang iri belum? Bercanda. Doain aja ya, semoga gue dan pasangan selalu awet sampai maut memisahkan.